Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para bosku, yo. Sekarang gue lagi ada di jalan raya. Ya iyalah, namanya gue bawa motor di jalan raya. Masa ya gue di laut. Ya gue sekarang lagi menuju ke daerah Kampung Tanjung Burung. Gue pengen ngasih ke kalian itu pemandangan-pemandangan di pagi hari karena akan melintasi bandara. Nah, kita melewati jalur apa sih namanya nih, gue nggak tahu nih jalan apa. Pokoknya arah Jurumudi sini. Ini udah bagus jalanannya, dibikin satu arah. Cuman yang nggak bagus ini nih, tuh lihat tuh. Pada lawan arah. Ini kan membahayakan mereka sendiri tuh, lihat tuh. Pada lawan arah kayak gitu ya kan. Aduh, dasar dah. Niatannya mau cepet, ya memang sih mau cepet. Bener, semua orang juga mau cepet. Cuman kan nanti malah ngebahayain diri mereka sendiri. Kenapa mereka pada milih lawan arah? Ya karena itu yang lebih mudah. Karena kalau lawan orang tua itu dosa. Nah ini dia nih putar baliknya nih. Cuman bisa buat motor. Karena kalau misalkan mobil juga dilewatin sini, yang ada nanti malah macet, asli macet. Untung buat motor doang. Nah ini dia putarannya. Hati-hati ya kalau misalkan yang mau melintasi sini, kalian mau ngambil kanan, jangan lupa lihat spion, kasih sen. Karena takutnya kencang dari belakang gitu loh. Ini dia nih. Tuh ya. Ini juga hati-hati. Nggak usah nikung-nikung rebah kayak pembalap ya. Daripada nanti kalian kena balut kalau misalkan jatuh, mendingan udah santai aja. Enak kalau di bandara tuh bisa dinikmati perjalanannya karena kontur aspalnya tuh bagus. Oh, ada knalpot racing. Itu kayak ituan Doraemon ya, Nobita tuh yang di lapangan pipa-pipa begitu. Kalian pasti tahu dong yang biasa nonton Doraemon. Nih, aduh sayang banget, biasanya nih kalau jam-jam segini nih banyak pesawat turun nih, pesawat landing kok turun. Gue demen banget kalau lihat sini nih, serius deh. Sorry, tadi ada kesalahan teknis sedikit, jadi agak keputus ya. Nih lihat nih itu. Ini jalan-jalan baru ini, dulu gak ada kayak gini. Kita kan lewat perimeter utara, Tangerang Terminal T1, T2, T3 juga bisa ke sini. Karena nanti kalau ke Terminal 1, 2, 3 putar balik lewat arah tadi lagi ya. Kita terusin aja. Kalau kalian yang pada mau ke daerah Teluk Naga lewat bandara ya lewatnya sini nih, lewat jalan perimeter utara nanti ya. Kenapa gue lebih milih lewat perimeter utara? Karena jauh lebih lancar jalanannya ketimbang lewat itu tuh Salembaran Raya. Jalanannya hancur bro ke Salembaran Raya. Nah, sini kita memasuki parameter utara. Pokoknya kalian kalau mau ke Tanjung, nah tuh ada yang landing tuh. Mana pesawatnya? Oh no dia no pesawatnya no. Gue cariin kemana-mana, nggak taunya di atas kepala gue. Aja ada aja. Ini kita masih berada di jalan perimeter utara, yang mana tujuan gue saat ini mau ke Kampung Tanjung Burung. Ini kira-kira dari namanya Kampung Tanjung Burung apa nanti banyak burungnya ya? Ya udah nanti kita lihat aja di daerah sono banyak burung apaan ya kan? Kali aja ada burung kakak tua hinggap di jendela, nenek sudah tua, gigi tinggal 2. Itu mah lagu. Ada-ada aja. Lihat depan kalau rame, pelan-pelan ya. Oke, makasih Pak. Nah, di sini kita lihat sini nih. Terus aja pokoknya gue ngikutin ini aja nih. Google Maps. Oh, lurus, tapi nanti putar balik ke sana tuh. Putar balik. Nah, ini putar balik di sini nih. Ini pokoknya hati-hati ya. Ini daerah yang bisa ke M1. Kalau M1 ke sana bisa ke Sitanala,
Tangerang Kota. Ini kanan sini. Nah, ini dia nih jalanan menuju Kabupaten Teluk Naga. Hati-hati sih kalau daerah sini ya, jalurnya tuh banyak jalan hancur. Karena dulu tuh sering ada proyek-proyek dari Pantai Indah Kapuk 2 yang bawa itu loh, truk tanah yang gede-gede banget tuh. Nah, ini di sini nih. Oh, lihat noh. Oh, ini udah ditambelin aspal. Tuh, ini parah ini. Beneran deh, ini parah ini hancurnya dulu tuh. Nih, lihat aja nih, bekasnya aja kayak begini. Gua kalau pas ngelewatin sini nih harus minggir, mingser beneran deh. Ini aja masih nggak enak gitu di jalan kan, apalagi waktu sebelum dikasih aspal. Kenapa nggak dicor sih? Kenapa cuma di aspal? Aspal kan kalau kena ini begini. Nih dia nih, gue paling nggak suka kalau misalkan ada kayak gini-ginian. Bukan apa-apa. Gue tahu lu minta sumbangan buat masjid, bagus. Ya tapi nggak usah di tengah jalan juga, bikin ngeribetin pengendara. Ya kan? Gue juga orang Muslim, gue juga orang Islam. Gue ngerti. Tapi daripada lu di tengah jalan begitu, mendingan lu juga ke pinggir taro itu serokan kotak amal buat masjid, taro di situ, biarin aja biar keisi, cukup jagain 1 orang atau 2 orang di posnya gitu kan. Nah, lu nya kerja dapat duit. Kalau emang lu niatnya pengen bantu masjid, kerja dapat duit, ya udah sebagian lu sumbangin. Begitu. Bukannya lu di tengah jalan maksain. Gua mah kagak demen beneran dah. Males gue ngasih yang kayak gitu. Terserah gue mau dibilang apa, hak gue kok. Gue mau beramal apa enggak. Cuman masalahnya itu, kalau misalkan emang mau beramal, ya mbok jangan gitulah. Kalau mau beramal, kalau mau minta sumbangan ya jangan gitu. Malu bro, malu umat Muslim kalau kata gue. Nah, agama-agama lain, gue bukan bermaksud sara ya, tapi agama-agama lain aja gak ada yang sampai kayak begitu. Ini sampai di tengah jalan. Coba kalau misalkan lagi harusnya jalanan lebih lancar, gara-gara lu jadi mau nggak mau harus pelan-pelan ya kan. Nanti ujung-ujungnya kalau misalkan nggak pelan-pelan lu teriakin. Nah kayak gitu tuh, oknum kayak gitu tuh gue nggak suka tuh. Udah ngerasa paling hebat. Oh, jalanan aja. Ya kalau misalkan emang ya udah, beramal itu kan kesadaran setiap manusia. Mereka mau beramal atau enggaknya, gak usah maksain orang. Jangan ujung-ujungnya taruh di tengah jalan gentong, kotak, lu berdiri atau duduk di situ. Karena kalau misalkan kayak gitu lu bikin jadi jalanan tersendat, ya kan, terhambat. Terus kalau misalkan tiba-tiba ada yang urgent dalam arti hal itu ambulans gitu kan, lagi bawa orang yang harusnya dia bisa cepat gitu loh. Gara-gara lu kan jadi pelan-pelan, jadi lama, malah jadi kena macet. Mikir di situ. Asli gue nggak suka. Terserah deh gue mau dibilang apa. Karena buat gue pernyataan gue benar seperti itu. Oke, lanjut ya. Ini kita masih di jalan kabupaten nih bro. Lihat tuh, Tangerang, hello tuh jalanannya. Jalanannya ngeri. Jalan-jalan di sini tuh harus hati-hati. Kepleset dikit nyublek, selesai lu hidup lu. Beneran deh. Nih, depan sana udah pada di aspal. Ini tuh nggak bisa cuma di aspal, harus dibobok. Yang anehnya, ya nggak tahu, gue juga nggak ngerti ya pemerintahnya gimana di sini kan, bukan urusan gue. Tuh, Allahu Akbar. Tapi gue sebagai pengguna jalan, ya gue bebas mengkritik, karena ya ini kan jalanan rakyat, masyarakat. Mau lu orang mana gitu, lihat tuh, hancurnya parah. Jalanan umum, mau lu orang Teluk Naga, mau lu bukan orang Teluk Naga, ya ini jalan masyarakat.
bukan jalanan siapa-siapa. Jadi kalau lo mau mengkritik ya sah-sah aja sih kalau kata gue. Tuh, ya tuh, hancur semuanya. Nggak tahu ya ini jalanan terhancur atau terapa, gue nggak ngerti. Tuh lihat, ini kan kasihan warga sini, masyarakat yang suka melintas ke sini, di sini kasihan serius. Hancur begini, pada patah-patah begini, otomatis ini juga bikin menghambat kemacetan. Lah kalau motor, kalau tiba-tiba nih keisi air itu apa patahannya itu, lubangnya itu keisi air, apakah gak nyublek itu orang di situ? Nih truk segede gaban masih lewat sini, ya mungkin itu dari gudang ya, yang penting bukan truk tanah tuh. Nah ini coran baru nih, ini dicor baru, ini kelihatan nih, gue tahu kok waktu itu pas pengerjaannya. Cuman aneh aja gitu loh, sono masih banyak yang patah, di sini dicor, terus gimana lanjutannya? Udah deh, gue dibilang apa kek, terah. Ini kan agak bahaya ini jalan di sini, kudu hati-hati banget bre, beneran deh, kudu hati-hati banget. Ih, masih ada becak loh, becak melintasi jalan yang patah-patah begitu gimana? Ngeri amat. Tuh, ya tuh. Ini kalau misalkan kalian nggak sering siramin air di sini, debunya tebel. Kenapa debunya tebel? Ya wajar debunya tebel di sini karena masih banyak proyek daerah sini. Kebawa angin, otomatis debunya kemana-mana sekitaran sini. Dan pohonan juga udah mulai kurang di sini. Andai saja setiap pemerintahan yang ada di Indonesia di wilayah perkotaannya mewajibkan per 20 meter harus ada pohon, atau per 10 meter harus ada pohon besar, adem gue pasti, yakin masih adem gue bilang, nggak mungkin enggak. Kalau perlu pohon yang bermanfaat buat masyarakat ya buah-buahan kayak gitu, mangga apa kayak. Nah, jadi kalau orang yang nggak punya kerjaan atau apa, setidaknya masih bisa buat makan buah, ya kan? Bisa makan buah, ada mangga nanti, bisa paya. Ntar tiap hari ngerujak aja kerjaan nih. Sini nih coran baru tuh, coran baru. Oke, bagus. Udah lebih baik. Nih kita udah masuk alun-alun Teluk Naga ya, alun-alun Teluk Naga. Ya pokoknya masih lanjut nih, masih lanjut terus. Hati ya. Tuh, lu lihat tuh. Kontainer gak lu bawa apaan tuh segede gini? Gimana nggak hancur jalanan? Tuh, plat nomornya tuh kalau perlu. Oh, kontainer segede gini. Jam segini lewat sini. Ini jam berapa tuh? Jam 7.53, jam 8. Gile, bener-bener dah. Enggak satu lagi. Oh, paku bumi yang dibawa no. Segede gini bro, segede gini, lewat sini, bayang dong. Ini jalan udah hancur, no, lihat tuh hancur, no. Ini mau mundur deh, gak dapet deh, tuh kan, mundur kan, kata gue apa, mundur. Jalan tuh udah bobrok di sono, mau bikin macet begini. Ya, nggak tahu sih harus lewat jalan mana lagi. Harusnya pemerintahannya tuh memberikan jalan khusus, jalur khusus, jalur bener-bener khusus untuk para pengusaha-pengusaha pergudangan yang ada di sekitaran situ, yang mana tidak bisa dilintasi oleh masyarakat umum, yang benar-benar itu jalanan untuk pekerja-pekerja dan para pergudangan, dan hanya khusus kontainer, truk, kendaraan-kendaraan besar. Kendaraan kecil tidak ada yang boleh lewat, mau mobil sekalipun, harusnya seperti itu. Jadi tertata dan aman. Ini sekarang lagi musim mangga ya, kalau gue pikir-pikir, karena banyak banget mangga loh yang jualan mangga. Ada yang 15.000 sekilo, ada yang 13.000 sekilo, ada yang 10.000 sekilo. Tuh, mangga semuanya kan. Jadi emang lagi musimnya atau gimana ya? Sampai murah-murah banget mangga 10.000 sekilo gitu.
kanan. Kanan di sini. Ini udah tinggal 3 kiloan lagi sih gue udah sampai. Ini pinggir kali nih. Gue juga nggak paham nih jalur ini. Ya pokoknya begitulah. Kayaknya ini udah masuk. Oh ini kampung kebun kopi. Kampung kebun kopi. Jalan raya kebun kopi. Berarti belum masuk ke kampung Tanjung Burung. Belum ya. Baru kebun kopi ini. Ini apa nih? Masjid. Masjid Jami Abdul Ghafari. Ini vibes-nya beda. Ini kayak pasar Kemis ya. Emangnya nggak jauh sih, Teluk Naga pasar Kemis Selatan tuh nggak terlalu jauh di sini. Jalanannya. Oh, mangga lah gitu. Rumah bagus-bagus banget bro. Gila, mewah banget ini rumah. Banyak orang kaya di sini ya. Ini apa nih? Gudang. Banyak gudang, banyak rumah mewah. Buset, ini halamannya segini, rumahnya seberapa ini? Luas banget. Ini jalanannya udah bagus loh, udah coran loh di sini. Udah kosmik, aman ini. Ada PT ya, Tanjung Unggul Mandiri Peternakan Sapi. Sapi ya, peternakan sapi ada di sini loh. Baru tahu. Oh tuh dia tuh bentukan itu. Wah keren. Di dalam sini ada PT. Kapuk 2 tuh kalau nggak salah tuh. Oh, pada santai-santai. Ini kita lihat tuh ya. Kita lihat tuh ya. Tuh. Oh ada kapal bro, banyak kapal di sini. Banyak kapal. Ini kali Cisadane nih. Kapal-kapal laut. Kapal boot. Disewain kali ya. Banyak kapal di sini. Asik banget. Bisa main kapal gitu. Ini asli nih jalanannya. Moga-moga yang nonton video ini jangan bosen ya. Karena namanya gue juga baru belajar. Sekali lagi gue baru belajar ngevlog, motovlog kayak gini. Momentumnya gue belum dapetin atau apapun itu. Yang penting gue mau upload terus saja. Gue belajar berusaha rajin. Tuh banyak jajanan di sini. Ini jalan masih terus aja ini, agak ada belok-beloknya. Asli loh ini rumahnya kampungan banget bre. Adem banget loh di pinggir Jakarta. Masih ada vibe pedesaan kayak gini. Oke. Ini gue sudah mendekati. Jadi terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton video gue dari awal sampai habis. Jangan lupa ya, subscribe, like, dan komen. Thank you. Assalamualaikum.